video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita mengangkat kedua tangan kita seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alani minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Kita duduk hening terlebih dahulu, perlahan-lahan pejamkan kedua mata kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak yang baik, jujur, pandai, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, tidak menyakiti orang lain, sayang dan hormat kepada kedua orang tua, sayang dan hormat kepada guru kami, dan sayang kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Allah, terimalah doa kami. Perlahan-lahan bukalah kedua mata kita, duduk hening selesai. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar-gambar di atas berikut ini ya. Di sini ada Siti, Edo, dan Dayu sedang melakukan usaha penanaman pohon. Nah, selanjutnya ada juga teman-teman lain yang sedang menanam pohon di lahan yang gersang. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa tujuan dari dilakukannya penanaman pohon? Nah, simak penjelasan Ibu Ersi berikut ini ya. Namun sebelumnya, coba kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, setelah tadi kalian sudah memperhatikan gambar, kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Ya, benar sekali. Gambar tersebut menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan penanaman pohon untuk penghijauan atau reboisasi. Nah, pertanyaan kedua, di manakah kegiatan itu biasa dilakukan? Nah, anak-anak, kegiatan penanaman pohon itu biasa dilakukan di kebun atau di lahan kosong. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa tujuan dari kegiatan penanaman pohon itu? Tujuannya adalah untuk memperindah lingkungan sekitar, membantu penghijauan, agar udara segar dan dapat mencegah terjadinya banjir. Nah, yang keempat, apa sih manfaat dari kegiatan penanaman pohon tersebut? Ya, benar sekali. Manfaatnya adalah untuk membersihkan udara dari polusi dan juga mengurangi dampak pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming. Anak-anak, ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula yang sebaliknya. Ayo kita pelajari bersama ya. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Anak-anak, sebagian besar yaitu 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Untunglah 3% dari air di dunia ini berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan juga mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen ya anak-anak, yaitu yang pertama, persyaratan secara fisik. Jadi, air tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhunya antara 10 sampai 25 derajat Celcius atau sejuk dan tidak meninggalkan endapan. Syarat yang kedua adalah syarat kimiawi, yaitu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium. pH atau derajat keasamannya yaitu antara 6,5 sampai dengan 9,2.
Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah syarat mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan juga kolera. Nah, itulah tadi syarat-syarat air yang sehat untuk dikonsumsi oleh manusia. Anak-anak, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan yang berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa air itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Seperti yang tadi sudah Ibu Ersi jelaskan ya, bahwa air memiliki syarat-syarat, apalagi air tersebut untuk dikonsumsi, diminum, ataupun untuk dimasak. Nah, persyaratan itu antara lain persyaratan secara fisik, yaitu tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhunya antara 10 sampai dengan 25 derajat Celcius dan tidak meninggalkan endapan. Kemudian ada juga syarat kimiawi, yaitu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berbahaya berlebihan, cukup yodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai dengan 9,2, dan selain itu tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Nah, itulah tadi syarat-syarat air yang layak untuk kita gunakan sebagai air minum dan juga untuk memasak. Pertanyaan kedua, bagaimanakah kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Nah, air untuk mencuci pakaian biasanya digunakan adalah air segar yang bersih dan tidak keruh, serta tidak mengandung kuman penyakit. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Kualitas air untuk menyiram tanaman itu adalah air segar atau air tanah, tidak keruh atau bersih, tidak asin, dan tidak mengandung zat berbahaya atau bahan-bahan kimiawi lainnya. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Selalu ingat pesan Ibu Ersi untuk rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan masker bila harus bepergian keluar rumah, dan sebisa mungkin hindari kerumunan atau keramaian. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bersekolah kembali secara tatap muka. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.